Halo City Friend, selamat datang di City Talk episode keempat. Bareng gue, Devara. Malam ini gue bakal bacain cerita-cerita horor yang sudah teman-teman berikan melalui Google Form yang sudah disebar oleh MPK OSIS SMAN 63 Jakarta ke grup kelas kalian. Namun, pada kesempatan kali ini, gue gak sendirian membacakan ceritanya. Gue bakal ditemenin oleh partner gue, Virginia, hai. Halo Virginia. Halo. Gimana kabarnya? Baik, Devara apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Lanjut. jadi kita malam ini mau bacain cerita-cerita dari teman-teman kita nih di SMAN 63 Jakarta. Oke. Sebelum bacain, teman-teman bisa nyiapin cemilannya, nyiapin posisinya, mungkin cari posisi yang paling nyaman, atau teman-teman yang lagi nugas sambil mengerjakan something gitu produktif sambil dengerin kita. Iya. Boleh dong, pay attention sebentar. Bisa didengerin di mana saja, kapan saja, karena kita punya bentuk di YouTube dan juga di Spotify. Bener banget. Oke. Ini mau langsung aja, Virginia. Lanjut dong. Oke, langsung saja kita dari cerita pertama. Oh ya, disclaimer dulu. Ini cerita sebelumnya belum pernah kita berdua bacakan. Jadi di sini kita menceritakan secara real. Nggak ada setting-settingan. Ini impression guys, sama seperti Iya, kalian. betul banget. Jadi nggak ada setting-settingan di sini ya. Ini real 100%. Oke, kita bakal ceritain cerita pertama. Oke, jadi cerita ini datang dari 12 MIPA 1. Oke, ini perkenalan dulu. Perkenalkan, nama gue F dari 12 MIPA. Gue bakal cerita horor yang gue pernah alami. Ini cerita berawal dari sekitar gue umur kelas 4 SD. Di saat pertama merantau ke Jakarta, gue tinggal di sebuah kontrakan. Gue mulai ngalamin kejadian horor di rumah ini setelah beberapa bulan tinggal di rumah ini. Kejadian pertama itu saya hanya melihat sekelebat bayangan hitam. Namun karena saya masih kecil, saya tidak terlalu peduli. Teror pertama itu terjadi pada saat malam hari. Di saat semua sedang tidur, saya melihat di balik tembok itu ada tangan seperti melambai-lambai gitu. Durasinya cukup lama. Dan itu jelas banget saya melihat bahwa bentuknya itu seperti tangan, tapi ujung jarinya itu tajam dan berwarna hitam pekat. Disitulah awal mula saya mengalami beberapa kejadian horor di rumah itu. Pada suatu hari, saya sedang menyapu dan mengepel lantai. Posisinya saya sedang di rumah dan saya memang sering ditinggal sendiri di rumah. Pada waktu saya menyapu lantai tersebut, saya melihat sekelebat bayangan hitam. Posisinya itu di siang hari. Bayangan hitam itu seperti melompat dari satu barang ke satu barang lainnya. Posisi barangnya itu ada di samping pintu masuk. Saya pikir itu cuma khayalan atau imajinasi saya. Tapi saat saya ngepel, lalu membelakangi pintu masuk, teman saya itu nyamper. Nah, biasanya dia itu kalau nyamper langsung masuk. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia tumben gak langsung masuk ke rumah, tapi langsung pulang. Nah, kan bingung kan? Lalu besoknya dia itu bercerita kepada saya. Katanya dia ngelihat sesosok bayangan hitam pengen nyentuh saya pas sedang mengepel.
Nah, pas dia nyamper, saya dengan suara keras, tiba-tiba itu sosok tidak jadi menyentuh saya. Lalu sosok itu menengok ke dia dengan mata merah dan tatapan yang tajam. Sosoknya itu hitam banget. Mungkin bisa dibilang Gundurwo. Selain itu, saya pernah melihat sosok Gundurwo. Selain sosok Gundurwo, saya juga pernah melihat sosok lain di rumah. Pada suatu hari, kelas 5 SD, di pagi hari, setelah subuh, bapak saya minta diantar kerja sama ibu saya dan adik saya. Nah, posisi saya di rumah sendiri. Saya langsung ambil handuk, lalu ke kamar mandi. Nah, pas lagi di depan pintu kamar mandi, saya melihat sosok transparan, sosok tembus pandang, melihat ke arah saya. Dari atas sampai bawah itu badannya tembus pandang dan tidak menapakkan kakinya di tanah atau di lantai. Di situ saya cuman bengong. Terus dia lewat begitu saja. Asli, itu jaraknya nggak ada 30 cm dan itu jelas banget. Saya melihat sosok itu, lalu badan saya itu tidak bisa bergerak. Lalu, setelah badan saya bisa bergerak, saya langsung cabut keluar rumah dan menunggu ibu saya sampai di rumah. Beberapa hari kemudian, di suatu siang, di saat saya sendiri lagi di rumah, saya didatangi lagi oleh sosok tembus pandang itu. Posisi saya lagi di kamar. Lalu pintu kamar itu sedang terbuka. Nah, si sosok tembus pandang ini lewat, lalu berhenti di depan kamar dan melihat ke arah saya. Pada saat melihat, tatapannya itu seperti ingin berkomunikasi. Nah, setelah itu, dia lewat begitu saja. Pas dia lewat, badan saya kembali tidak bisa bergerak. Entah kenapa. Entah karena kaget atau gimana. Masih banyak cerita lain. Seperti saya pernah melihat sosok hitam pekat. Itu lumayan jelas full body. Terus pernah lagi mandi, lihat sosok bulat kuning keputih-putihan terbang pengen ngedeketin saya. Saya lihat jin yang nyerupain adik dan ibu saya. Lalu malam-malam juga saya pernah dijailin sama nggak tahu sosok seperti apa, tapi dia itu seperti melempar sesuatu ke arah kepala saya. Entah itu apa. Banyak lagi deh pokoknya kejadian horor lainnya. Kayak pernah dimimpiin, dengar suara kuntilanak, dan masih banyak lagi. Banyak pesan dari saya untuk kalian, terutama yang muslim. Mending naikin keimanan kalian sama Allah, terus perbaiki hubungan kalian sama Allah. Pasti kalian akan dilindungi dari hal kayak gitu. Bener banget nih. Lalu jangan pernah takut sama makhluk seperti itu. Karena sejatinya kita ini derajatnya lebih tinggi dari dia. Bener. Dia juga kalau nampakin wujud, justru itu ada titik lemah dia ketika kita mampu melawan dan tidak takut kepada makhluk-makhluk seperti itu. Terima kasih. Masih banyak lagi cerita horor yang saya alami, namun belum bisa saya sebutkan semua. Jadi dia masih punya banyak cerita-cerita horor yang menurut kita sudah cukup banyak, namun dia punya lebih banyak lagi. Oke, segitu aja ceritanya. Ini cerita pertama nih. Aduh, itu nggak gitu aja dong, Ibu. Jujur itu nggak gitu aja. Gitu aja, bayangin aja diliatin langsung. Lagi mandi ditatap, bayangin lagi mandi tuh dia bingung mau keluar, masih belum memakai busana. Iya. Di dalam dia didekatin sama makhluk begitu.
Harus apa aku? Oke, mungkin tadi kita udah mention apa belum? Kita filming malam-malam dan sekarang udah jam Iya. setengah 10. Ini kita Bener. sengaja filming malam-malam biar feel-nya tuh dapet guys. Dan Bener jujur banget. gue malah Ternyata ketakutan. feel-nya dapet kelewatan. Kelewatan dapet ini namanya Saya Bapak, sendiri mohon maaf. Dan merinding sekarang. iya, Sudah jam saya deg-degan segini. Pak. Ini masih banyak cerita, mohon Iya. maaf. Ini Lanjut cerita F kedua, lumayan. boleh? Oke, kita lanjut ke cerita kedua, pengiriman dari Mbah Sukuna. Ceritanya, dulu pas TK gue pernah tinggal di rumah yang bisa dibilang berpenghuni. Lokasi rumahnya nggak jauh dari SMA kita, SMA negeri. Pas awal pindah, gue emang udah ada feeling gak enak, apalagi pas gue denger tetangga pada ngomong gitu ke nenek gue, kalau yang punya rumah itu melihara adik tuyul, dan rumah itu dibangun di atas tanah kuburan yang mayat-mayatnya nggak dipindahin dulu ke tempat lain. Wow. Walaupun gue di sana tinggal sama keluarga besar, tapi siapa sih anak TK yang nggak takut pas denger itu? Jadi ini cerita pas di hari pertama setelah pindah dan barang-barang masih berantakan, gue inget ada ART, pemilik rumah lama ikut bantuin keluarga gue rapi-rapiin barang. Gue yang waktu itu notabene masih kecil, kepo dong sama orang baru, gue liatin aja ART. Gak lama dia nengok balik, tapi anehnya bola matanya merah. Gue kaget, abis itu gue langsung lari keluar dan gak inget apa-apa lagi. Kayak abis lihat mata RT yang merah itu, pikiran gue bener-bener kosong, gak ada yang ingat satupun kejadian. Terus kurang lebih 2 bulan setelah pindah, tante gue melahirkan dan tinggal di rumah itu bareng suaminya dan keluarga besar gue. Kalau kata orang tua dulu, bayi itu manis buat makhluk itu. Kayak dalam kurung ya, manis buat makhluk itu. Kan apalagi yang baru lahir. Nah, pas banget adik sepupu gue setelah hari pertama dibawa pulang dari rumah sakit, langsung tinggal di rumah itu. Dan setiap ditinggal sama tante gue dan suaminya, selalu nangis dan ketakutan kalau ngeliat langit-langit kamar yang ada lubangnya sedikit. Suatu hari tante gue kepo, apa sih yang anaknya lihat sampai ketakutan gitu? Nggak taunya, di langit-langit kamar yang berlubang itu kayak ada jelmaan makhluk yang badannya hitam terus matanya merah. Oke. Beberapa hari setelah itu, ya, beberapa hari setelah itu, gue denger cerita dari tante gue. Gue penasaran sama bentuk makhluk yang kepik. Gue penasaran sama makhluknya dan bentuknya. Dan kepikiran mulu, gue waktu itu juga sering iseng-iseng goyangin ayunan bayi yang dari ratang di ruang tamu. Tanpa gue sadari, setiap tengah malam gue selalu keluar kamar, terus duduk bengong di sofa ruang tamu. Nyokap gue yang bingung, gak biasanya gue bangun tengah malam. Suatu hari gue nyari nyokap gue bingung yang biasanya gue bangun tengah malam. Suatu hari nyari gue di kamar dan beliau bilang tengah malam itu beliau lihat gue duduk bengong di ranjang tamu di ruang tamu dan ayunan di sana goyang sendiri. Gak ada angin, gak ada hujan, goyang sendiri ayunannya. Oke. Gimana tanpa gue sadari setiap tengah malam gue selalu keluar kamar terus duduk bengong di sofa ruang tamu. Nyokap gue yang bingung gak biasanya gue bangun tengah malam, suatu hari nyari gue di luar kamar. Dan beliau bilang, oke, jadi dia tengah malam kebangun dan gue duduk bengong di ruang tamu, tapi ayunan rotan yang tadi dijelasin tuh Wah. Gak lama dari kejadian itu, gue ngalamin kejadian yang sampai sekarang gue masih inget gitu. Masih latar waktu tengah malam juga, gue waktu itu gak tahan mau ke toilet. Karena gak mau ganggu nyokap yang lagi tidur pulas, gue inisiatif pergi sendiri. Udah tuh, gue keluar kamar, terus gue lari ke toilet. Tapi pas depan toilet, gue dihalangin sesuatu yang tinggi. Gue nengok ke atas,
Oh, Sial, ternyata Mister Pochicha. Mana mukanya hitam kayak kebakar gitu. Gue lari balik ke kamar, taunya dia di depan kamar dihalangin juga gue lari ke depan kamar nenek gue dan dia di depan situ juga, di depan kamar neneknya. Gue lari ke kamar tante gue dan dia juga ada di depan pintu. Setelah itu gue teriak-teriak dan gak ingat apa-apa lagi. Bangun-bangun ternyata udah pagi, waktunya berangkat sekolah. waduh, Biar ini gue speechless ceritanya banget, gue gak tahu. Terima kasih. lumayan Cerita seru ketiga. nih. Jadi Yes. jadi Gue kayak gak kebayang kalau itu, sumpah gue gak kebayang kalau itu, Iya. kalau gue di posisi si Sender itu. kan lu udah teriak nangis, entah lu pingsan, entah lu gimana, sekarat Gue meninggal langsung gitu. Astagfirullahaladzim. Serem banget. Ya Allah. Dan kejar-kejaran. Iya, jadi mungkin kayak hampir kayak cerita yang cerita pertama tadi si F ini. Jadi si makhluknya itu ngalang-ngalangin dia gitu. Jadi aduh, lumayan serem. Dan posisinya dia masih kecil. Lanjut cerita ketiga aja kali ya deh. Iya. Kita lanjut ke cerita ketiga. Cerita ketiga ini diceritakan ditulis oleh seseorang bernama inisial FDL. Oke. Ini sebenarnya cerita udah lama, tapi entah kenapa sampai sekarang gak bisa lupa. Jadi waktu itu hari dimana saya baru pindah ke rumah di daerah X. Di situ saya bantu-bantu keluarga saya mengangkat barang. Singkat cerita, malam pun tiba dan pada saat itu saya masih TK. Entah kenapa malam itu terasa beda. Seakan-akan ada yang memperhatikan gua dari pintu. Gua saat itu sangat cemas. Sampai akhirnya suara pintu terbuka diiringi dengan suara tertawa perempuan yang kian keras menjadi pelan sambil membuka pintu kamar. Gua pun terkejut mendengar suara melengkik tersebut sampai-sampai memeluk guling. Tapi suara itu tak kunjung hilang. Akhirnya saya pun tertidur. Gangguan belum selesai sampai di situ. Ketika gua kelas 3 SD, gua mengalami kejadian yang benar-benar aneh. Saat itu, gue tidur di kamar atas dan kebetulan kamar ini cukup terbuka. Jadi, gue bisa lihat ke arah satu ke rumah kosong dan satu lagi menghadap genteng rumah gua saat itu. Pada saat itu jam 2 pagi. Tiba-tiba gue kepengen BAB dan akhirnya gue memutuskan untuk turun ke bawah. Tengah Dikarenakan malam dan kamar mandi lagi. Iya, lagi-lagi dan lagi. Dikarenakan kamar mandinya berada di bawah, setelah selesai BAB, gua pun beranjak langsung naik ke atas untuk kembali tidur. Tapi pada saat di tangga, tiba-tiba mata gue tertuju ke arah genteng. Gue lihat ada seorang nenek sedang menyisir rambutnya sambil duduk di genteng. Saat itu gue berpikir aneh banget ada nenek menyisir rambut pagi-pagi di atas genteng. Gue perhatiin nenek itu sampai kemudian seketika nenek itu pun mulai merasa ada yang memperhatikannya. Dia mulai menengok secara pelan-pelan sampai akhirnya
gue melihat mukanya yang rata. Gue bener-bener gak bisa gerak saat itu. Sampai akhirnya dalam hati gue ngucap takbir. Dan akhirnya gue berlari menuju kamar, menggedor-gedor pintu yang tidak terkunci. Sampai akhirnya gue bisa masuk dan langsung menutup pakai selimut. Sambil gemeteran dalam selimut, gak lama akhirnya gue pun tertidur hingga pagi. Saat bangun, hati gue saat bangun gue gak sekolah karena badan gue demam tinggi. Segitu saja pengalaman dari gue. Semoga kalian tidak mengalami apa yang gue alamin. Oke, jadi malam-malam. Ini lagi-lagi tengah malam dia ke kamar mandi dan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Oh my god, kenapa selalu Bayangin gimana ada nenek-nenek di atas genteng, nyisir rambut, mukanya rata. Kebayang gak sih? Kebayang, gue ngebayangin lagi, ngapain gue ngebayangin? Ini cerita keempat dari RMIN. Waktu itu gue baru pulang sekolah maghrib karena habis latihan basket butuh jelasan. Anak basket nih. Seperti biasa gue naik angkot bareng temen gue dan turun sendiri karena gak ada yang rumahnya deket sama gue. Singkat cerita, karena rumah gue ngelewatin kuburan dan rumah kosong, otomatis kelihatan gelap dan sepi kalau malam. Apalagi pas maghrib gitu. Gue selalu takut lewat sana kalau maghrib atau malam. Nah, saat itu gue juga aslinya takut. Cuma ya, gue terobos aja lah. Awalnya biasa aja, gak ada hal-hal aneh yang terjadi. Selamat sampai rumah. Di rumah gue langsung mandi. Tapi handuk gue dijemur di luar. Gue keluar dalam keadaan bener-bener pas azan maghrib. Gue ngambil anduk dan beberapa jemuran lain. Pas nengok warteg depan rumah, ternyata ada mas-mas duduk di bangku panjang warteg. Kepalanya nengok 180 derajat sambil senyum lebar banget. Pas gue tatap matanya merah. Di situ gue langsung gemeter. Panas dingin gak tau kenapa. Gue langsung lari ke dalam rumah dan ngaduk ke kakak gue. Tapi pas kakak gue keluar, mas-mas tadi gak ada. Kata mas-mas warteg juga gak ada orang yang makan di sana pas maghrib. Karena makanannya udah habis semua. Di situ gue mikir gak mungkin aja ada orang bisa nengok 180 derajat gitu. Dan senyum lebar banget. Setelah itu, setiap gue pulang maghrib, gue selalu naik Gojek dan nunduk biar gak lewat kuburan itu. Wow. Ini cerita. Kenapa selalu hal-hal yang relate sih? BTW gue juga kalau pulang lewat kuburan dan rumah kosong. Tapi pernah ngalamin kayak gini, Virginia? So far gak pernah, alhamdulillah ya Allah, jangan sampai. Makasih banget ya Allah. Si penulis melihat ada mas di warteg, Pak, nengok senyum, matanya merah. Dia senyum. Ini Titan apa gimana nih? Titan kan senyumnya lebar tuh. Ini jangan-jangan Titan lagi makan di warteg dia. Wah. Mungkin cukup sampai sini kali ya, Virginia, untuk cerita pada Sixty Talk episode 4. Nah, benar. Buat teman-teman yang mungkin punya cerita-cerita yang lebih horor lagi, ingin diceritakan kepada teman-teman yang lain, langsung drop aja ke kolom komentar di YouTube atau bisa langsung DM ke MPK, akun Instagram MPK OSIS SMA 63 Jakarta. Nah, sebelum kita sudahi pertemuan kita kali ini, menurut kalian yang mana sih yang paling serem, yang paling bikin merinding gitu? Jujur buat gue, itu cerita kedua. Itu kayak lo lari-lari di rumah lo ketemu hal yang bener sama. banget. Sama sih, gue setuju. Kedua menurut gue paling creepy dan paling membangun suasana. Jujur gue merinding sampai sekarang. Oke. Nah, buat teman-teman yang denger di YouTube, boleh dong langsung
drop aja menurut kalian cerita keberapa sih yang paling serem. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan atau menyaksikan Sisi Talk episode 4 kali ini. Sampai bertemu di Sisi Talk episode berikutnya. Saya Devara. Dan saya Virginia. Kami berdua undur diri. See you. See you. Dadah. Dadah.